Halo, ketemu lagi dengan saya di keluarga Supriyatna. Kali ini saya ingin berbagi mengenai satu alat yang sekarang lagi cukup rame diperbincangkan, bernama Head Up Display OBD2. Alat ini bisa digunakan untuk melihat beberapa informasi yang tidak ditampilkan di MID. Ya, salah satu alasan saya kenapa saya ikut-ikutan menggunakan heads up display ini untuk memonitor suhu pendingin dari Almas RS, karena bisa dilihat ya di sini untuk di MID itu hanya garis seperti itu saja, tidak detail suhu mesin atau suhu coolant-nya berapa, dia hanya garis gitu aja. Biasanya tiba-tiba aja udah 3/4 gitu, tiba-tiba merah aja. Jadi dengan heads up display ini mudah-mudahan bisa menjadi solusi supaya saya bisa lebih mudah memonitor suhu mesin. Ya, kalau syukur-syukur kalau suhu CVT bisa termonitor juga. Oh ya, untuk OBD2 sendiri saya sebelumnya menggunakan model yang ini ya, LM327. Ini harganya lumayan murah meriah ini. Secara fungsi cukup bagus ini. Hanya ini kan dimonitor lewat Bluetooth ya, menggunakan HP. Nah, kejadian kemarin ketika saya ke Dieng, saya itu sebetulnya pengen melihat status suhu mesin dan CVT. Suhu mesin mungkin ya, karena suhu CVT tidak bisa didapat datanya pakai alat ini. Tapi kemudian Bluetooth-nya tidak bisa pairing ke sini. Sementara saya udah di jalan ya, lagi jalan. Jadi kalau saya ngoprek-ngoprek ditakutkan ya terjadi sesuatu gitu, karena saya lagi bawa mobil. Nah, jadinya kemarin itu ketika ke Dieng saya tidak bisa memonitor suhu mesin dengan akurat, karena OBD2 yang ini yang walaupun sudah dipasang ke Almas RS saya, dia tidak bisa terhubung ke HP. Padahal sebelumnya bisa normal-normal saja pakai ini. Ya, jadi akhirnya ini teh. Ada. Ih, ini ke sini. Kamu videonya. Ini cara masukin kabelnya. Tuh, keluar. Kabel apa? Kabel OBD2.
Bentar, lagi ngerekam. Sekarang kita nyalakan. Berubah. Ya, mulai nyala. Udah? Udah. Pasang kembali. Terus. Oke, sekarang sudah terpasang ini OBD2 display ininya. OBD2 displaynya. Nah, ini menu-menu ini untuk mengatur menu-menu di sekitar sini ya. Ini. Kemudian ini untuk yang ini. Nggak ngerti ini bisa di-set juga atau tidak, atau memang udah fix ya. Kalau ini ingin merubah tampilan, caranya pijat yang tengah ini nanti seperti ini. Ini untuk melakukan kecepatan akselerasi. Ini untuk melakukan pengetesan rem. Ini PID. Ya, ini tuh kalau OBD pasti ada seperti ini ya. Engine load, loop status dan lain sebagainya. Ya. Nih bisa lihat. Kemudian menu berikutnya ini kayaknya temps aja sih. Ini C engine temperatur coolant mungkin ya. RPM. Ini dan ini bisa diatur seperti ini. Ini untuk yang bawah. Ini yang atasnya yang RPM itu ya. Seperti ini, fuel, map dan lain sebagainya. Saya masih belum hafal juga ini apa-apa aja. Ini template berikutnya ada temperatur, ada RPM ini ada kecepatan, map CVT ini sama seperti tadi. Kemudian ini voltase acu ya. Ini berikutnya RPM, kecepatan, arah, voltase, map, CVT, dan ini jumlah satelit yang terdeteksi oleh GPS di mobil ini. Ini juga sama, ini kecepatan, temperatur,
oh bukan kecepatan, ini RPM ya, yang luar itu RPM. Kemudian ini status turbo, berapa bar tekanannya. Jadi kalau turbo aktif kelihatan di sini. Oh iya, ini jam ya, yang kecil ini jam. Nah ini tampilan-tampilan ini ya ada beberapa sih yang bisa kita pakai ya. Tergantung senangnya yang mana aja. Tapi saya lebih senang ini karena untuk kecepatan dan RPM sudah ada di sini ya. Jadi nggak perlu double-double. Saya di sini RPM tetap ada, tapi ini lebih detail ya karena ini berupa angka. Ini engine coolant temperatur. Ini CVT. Ini juga temperatur ya, cuman saya belum yakin apakah ini temperatur benar-benar temperatur CVT atau bukan. Ini voltase acu, ini konsumsi BBM real instan ya. Ini jarak tempuh, ini waktu kita berkendara. Ya, ini jarak tempuh, ini waktu berkendara. Untuk setting kita tinggal tekan tombol tengah ini agak lama ya sampai muncul seperti ini, kemudian tombol ini untuk pindah ya, untuk berpindah-pindah tombol kiri dan kanan. Misal kita masuk ke setting ya, nanti kita bisa pilih bahasa di sini, pilihnya pakai tombol tengah ini ya, seperti gini, English. Nah ini ada pilihannya ya, Cina, Taiwan, Thailand, Jepang, dan bahasa Inggris. Oke, pilih pakai tombol tengah lagi. Kemudian ini untuk menghidupkan mematikan suara. Kemudian ini alarm kecepatan saya set di 150 km per jam supaya tidak terlalu seringnya. Jadi nanti kalau kecepatan kendaraan ini sudah mencapai 150 km per jam, dia akan otomatis berbunyi. Nah ini yang penting, alarm dari coolant saya set di 120. Ya sebetulnya bisa lebih rendah, misal 110. Ya 110 kita set di 110. Nah ini biar kita bisa tahu kalau sudah 110 kita istirahat dulu untuk mendinginkan mesin. Tapi selama ini pemakaian, termasuk kemarin lagi touring, selalu di bawah 90. Kemudian ini nah di bawahnya ada RPM. Ini untuk alarm kalau RPM tercapai di RPM tertentu. Di sini saya set di 6000. Kemudian baterai alarm. Jadi mau di voltase berapa alarm bunyi. Ya. Dan seterusnya ya. Ini speed adjust ini untuk menyamakan kecepatan. Karena ini kan OBD ini berdasarkan GPS ya kecepatannya. Sementara yang realnya itu dari sini, dari MID. Kita bisa atur di adjust ininya ya. Ini speed offset. Speed offset itu perbedaan antara MID dan OBD. Nanti bisa diatur kalau selisihnya 10 km, 1 km, 2 km ya, sampai 10 km. Nah ini baterai juga, kalau hasil pengetesannya berbeda. Ini kita set ukuran mesinnya. Ya, kelamaan pijitnya. Ya, karena Almas RS ini 1500 cc, engine size-nya saya set di 1500. Ya, ini fuel adjust-nya. Ini untuk mengatur kecerahan layar, atmosfer. Ya. Ini suhu. Ini bisa pilih Fahrenheit atau Celsius. Unit kecepatan bisa kilometer, bisa mile. Nah ini some distance-nya.
jarak perjalanan sudah 700. Power off time, ini ada jeda waktu berapa detik sampai off. Dan kemudian untuk mencegah acu sampai habis, ini ada strip voltage. Mana? Ya. Berdasarkan RPM atau berdasarkan ini ya, voltase. Ini kalau RPM drop, otomatis akan dimatikan. Nah, ini kadang waktu di sini ya, itu tidak sama dengan waktu yang sebenarnya. Itu bisa di set di sini. Ya. Ini per 5 menit nanti bisa di set turun naik. Oke, ini untuk reset.